Salat subuh itu yang paling utama adalah ketika apa? Ketika dikerjakan di awal waktu. Yang kedua, di waktu ikhtiar. Berarti sepanjang waktu subuh tersebut itu masih berlaku. Kapan waktu permulaan waktu subuh? Wa awal waqtiha tulu'il fajri tsani, ketika sudah terbitnya fajar shadiq, fajar yang kedua. Yaitu adalah tandanya ketika langit itu sudah mulai muncul warna-warna putih. Cahaya-cahaya warna putih. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ilal isfar. Sampai kapan batasan akhir subuh itu? Ketika langit itu sudah mulai terlihat sedikit menguning. Ya, itu sudah habis tuh waktu sholat zuhur, waktu sholat subuh. Tapi di saat itu kita belum boleh untuk melaksanakan sholat sunnah lainnya. Kan habis sholat subuh itu orang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya, jadi ini adalah waktu karahah, hukumnya haram, makruh, tahrim. Dia itu makruh yang sudah mendekati derajat keharaman. Orang sholat setelah sholat subuh hukumnya berdosa. Namun nanti ketika sudah berakhirnya waktu sholat subuh, kita harus menunggu sekitar 15-20 menit, barulah itu disebut dengan waktu isyraq. Nah, waktu isyraq ini barulah kita boleh untuk melaksanakan sholat sunnah. Seperti itu. Jadi ini kiranya pembahasan tentang waktu karena sudah masuk jam 6. Waktu-waktu ini berdasarkan dengan arah matahari. Kalau orang dulu kan belum punya jam. Ya, belum punya waktu yang bisa kita jadikan sebagai patokan. Zaman sekarang ngapain sih kita ngaji kayak begini? Orang kita udah ada jam, ya cepat kita bisa ngeliat di internet, waktu maghrib jam sekian, waktu zuhur jam sekian. Ini hanya sebatas pengetahuan buat kita memahami ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, ketika kita sholat subuh namun kesiangan, langit sudah terlihat terang, maka sholat tersebut itu statusnya menjadi qadha. Ya, kita melaksanakan kewajiban untuk menggugurkan qadha tersebut. Nah, dan kondisinya itu apakah kita berdosa atau tidak, itu bisa dilihat dari sebelumnya. Kalau seandainya orang itu meninggalkan sholat subuh karena disengaja, bi'amdin, maka dia mengqadha sekaligus mendapat dosa. Dengan sengaja itu misalnya udah tahu bentar lagi mau sholat subuh, ya, dia malah tidur. Padahal dia tahu kalau seandainya dengan dia tidur pasti bangunnya bakal siang. Itu dia berdosa. Tapi ada orang yang ketika dia mengqadha sholat subuh tersebut tapi dia tidak berdosa. Ketika apa? Ketika sholat tersebut itu diqadha disebabkan karena bighairi amdin, tanpa ada kesengajaan. Tanpa ada kesengajaan itu yang ditoleransikan oleh syariat cuma ada dua. Yaitu adalah dengan sebab lupa ataupun karena ketiduran. Jadi ketiduran yang benar-benar ya. Misalnya memang biasa bangun jam 4 sebelum waktu subuh. Ini satu ketika ya bangunnya malah jam 6 pagi, kelewat. Itu kan benar-benar karena tidak ada unsur kesengajaan. Ya, maka dia tidak berdosa. Ataupun karena lupa, lagi aktivitas begadang, misalnya lagi baca buku, begadangnya manfaat maksudnya ya. Baca buku atau yang lain-lainnya, kemudian nggak sadar ternyata langit sudah terang. Nah, kemudian memang qadha sholatnya, itu juga tidak berdosa. Maka dari itu status dosa atau tidaknya kita lihat dari kondisi sebelumnya seperti itu. Bagaimana kalau seandainya kita ketiduran di waktu isya? Apakah di waktu subuh kita mengqadha salat isya tersebut itu diperbolehkan? Apakah subuh dulu atau isya dulu apa baru subuh dulu? Nah, itu kan kadang suka jadi pertanyaan tuh. Nah, jadi kondisi penyebab itu yang menjadi penentu apakah kita melaksanakan salat isya lebih dulu atau tidak. Kalau seandainya salat isya itu kita benar-benar karena faktor ketiduran yang tidak disengaja, ya habis maghrib duduk ketiduran, bangun-bangun sudah masuk waktu subuh. Karena itu adalah sebab yang ditoleransi oleh syariat, maka di waktu subuh tersebut ketika dia mengqadha salat isya, itu diperkenankan untuk mendahulukan salat isya lebih dulu ataupun salat subuh lebih dulu. Ya, diperkenankan.
Namun ketika misalnya kondisi waktu subuhnya itu sudah mulai habis, kalau seandainya dia melaksanakan sholat isya dulu, maka wajiblah orang itu melaksanakan sholat subuh dulu. Jangan isya dulu. Kalau seandainya isya dulu, ntar subuhnya malah kelewat waktu juga, qadha juga, dosa lagi. Nah, maka sunnahnya adalah mendahulukan isya dulu apabila waktu subuhnya masih panjang. Tapi kalau seandainya salat isyanya itu ditinggalkan karena sebab sengaja, nah, udah tahu dia kebo, kalau tidur belum salat isya bakal bablas ini. Bangun-bangun waktu subuh, maka dalam kondisi seperti itu karena disengaja, dia wajib untuk mendahulukan salat isyanya lebih dulu daripada salat subuhnya. Ya, wajib hukumnya. Kalau tadi kan sunnah mendahulukan isya kalau faktornya tidak disengaja. Kalau faktornya karena sengaja, wajib dulu untuk mendahulukan isyanya. Namun pada akhirnya sama ketentuannya ketika misalnya waktu subuh sudah mau habis, walaupun wajib untuk mendahulukan isya lebih dulu, maka dalam kondisi seperti itu salat isya itu harus ditakhir setelah salat subuh. Nah, yang menjadi perbedaan lagi satu lagi adalah ketika misalnya ada orang yang dia meninggalkan salat karena sengaja, kemudian dia belum mengqadha salatnya sepanjang waktu. Ya, sepanjang waktu. Maka dalam kondisi seperti itu argo dosanya akan terus tetap berjalan dan akan diberhentikan oleh Allah dalam dua keadaan, ketika dia sedang makan dan juga sedang menuntut ilmu. Adapun salat yang ditinggalkan karena tidak sengaja, itu sepanjang waktu dia belum mengqadha, enggak ada dosa tuh. Ya, enggak ada dosa tapi tetap wajib untuk mengqadha. Seperti itu. Wallahu a'lam bis shawab.